إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha menjalankan segala macam perintah Allah dan berusaha menjauhi segala macam apa yang dilarangnya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita, niscaya dengan senang hati kita mau melaksanakannya. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita, niscaya dengan senang hati pula kita mau meninggalkannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya berisikan daripada sejarah bagaimana pengorbanan demi pengorbanan dari para nabi, termasuk daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan kisah tersebut dalam Al-Quran, bahwasannya bagaimana seorang ayah yang lama tidak memiliki putra, mendamba-dambakan keturunan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang keturunan yang memang sudah didamba-dambakan, tapi ketika anak itu lahir, dibesarkan dalam usia yang masih sangat belia, begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Maka di situ ada pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana ayah yang sangat mencintai anaknya rela mengorbankan anaknya untuk disembelih, untuk daripada mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasanya lagi, anaknya yang akan disembelih menguatkan hati ayahnya, menguatkan hati bapaknya untuk bersedia disembelih dengan kalimat, kalau memang itu perintah Tuhanmu wahai ayah, laksanakanlah, aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika ayah dan anak ini ikhlas
di akhir daripada kisah ini, di akhir sejarah ini, Allah menggantikan daripada anak yang harus disembelih itu dengan domba, hewan sembelihan. Artinya Allah hanya ingin menguji bahwasannya Allah itu maha pencemburu. Allah itu mengetes, menguji daripada hambanya. Akankah kecintaan kepada keturunan, akankah kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap apa yang Allah ciptakan lebih dia cintai daripada penciptanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan hewan kurban tersebut, dan syariat kurban ini terus berjalan sampai sekarang ada dalam kehidupan kita, untuk mengenang daripada sejarah tersebut. Maka kita mungkin tidak disyariatkan atau diperintah untuk menyembelih anak kita, tapi Allah tetap mensyariatkan kita untuk menyembelih daripada hewan kurban, yang artinya kita menyembelih hawa nafsu kita, menyembelih rasa cinta kita terhadap dunia, menyembelih rasa sayangnya kita terhadap harta yang kita kumpulkan, yang mungkin setiap tahun ajakan daripada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk kita ikut berpartisipasi, untuk ikut berkurban selalu digaungkan. Bahkan bannernya dipasang, ajakan di mix, di mikrofon, pengumuman-pengumuman selalu disampaikan. Tapi tidak semua tergerak hatinya untuk melaksanakan itu semua. Bukan tidak ada harta, bukan tidak ada kemampuan, tapi tergeraknya hati untuk melaksanakan syariat tersebut masih ragu, saudara. Di setiap tahun kita mendapatkan kabar, melihat mungkin di media sosial kita dan sebagainya, kiriman-kiriman bagaimana orang-orang yang mungkin secara ekonomi kita pandang lebih kurang daripada kita. Kegiatan-kegiatan ekonomi, kerjaan-kerjaannya mungkin lebih kurang daripada kita. Entah itu pemulung, entah itu orang pembersih sampah, entah itu ini dan itu, yang kita anggap mungkin ekonomi kelas bawah. Tapi mereka bisa mengumpulkan 1.000, 2.000 di setiap harinya, dan bisa mengumpulkan sampai datang waktu Dzulhijjah, sampai datang waktu Idul Adha, dia bisa membeli hewan kurban yang baik untuk dia kurbankan. Hampir tiap tahun kita mendapatkan video atau gambaran yang semacam ini. Kisah nyata, dan itu Allah ingin membuktikan kemana kita. Kita sayang untuk membeli kambing, yang lebih hartanya sayang untuk membeli daripada sapi atau kerbau dan sebagainya. Tapi kita tidak sayang mengupgrade HP kita di setiap tahun. Mungkin setahun 2 kali kita ganti HP kita. Kita upgrade daripada laptop kita, yang mungkin kita tidak terlalu perlu untuk mengupgrade tersebut. Kita ganti sering daripada motor kita, mobil kita, yang jumlahnya berkali-kali lipat daripada jumlah harga daripada kambing atau sapi tersebut. Kemana keimanan kita? Akankah kecintaan terhadap dunia ini terus kita pupuk? Akankah dunia ini terus menipu kita? Maka apa kata Allah? Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai engkau manusia, innad dunya, sesungguhnya dunia itu darun,
adalah rumah, adalah tempat liman la darolalah, bagi mereka yang tidak mempunyai rumah. Dunia ini adalah rumah bagi mereka yang tidak punya rumah. Artinya dunia ini bukan tempat kita yang sadar betul bahwasannya kita bukan daripada orang yang selama-lamanya di dunia. Dunia ini hanya tempat transit kita. Dunia ini hanya tempat sementara kita berpijak. Karena tujuan kita, rumah kita yang kekal abadi bukan di dunia. Dunia hanya numpang sebentar. Ibarat kata kita ingin berpergian jauh ke kota yang jauh, maka kita berhenti beberapa kali di rest area, berhenti di tempat peristirahatan hanya untuk mengisi bahan bakar, mengisi daripada perut kita, menghilangkan sedikit daripada dahaga kita, beri minuman, makanan dan sebagainya. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan. Maka jangan merasa dunia ini tempat tinggal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan segera. Maka disebutkan oleh Allah, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun, dan harta, liman la malalah, bagi mereka yang tidak mempunyai harta. Harta bagi mereka yang tidak punya harta, yang menganggap dunia ini berharga, celakalah dia. Maulana Nabi Muhammad SAW pernah mengajak daripada sahabatnya ke suatu tempat dan melihat ada seonggok bangkai yang tergeletak di jalan. Lalu Maulana Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau daripada dunia, bagaimana daripada derajat dunia itu, bagaimana daripada Islam memandang daripada dunia itu?" Maka kata Rasulullah SAW, dunia itu seperti daripada bangkai ini. Tidak pantas seorang muslim memperebutkan bangkai. Tujuan kita adalah surganya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan abadi kita adalah di surganya Allah, bukan di dunia ini. Walaha, dan hanya orang-orang yajma'u man la aqlalah, tidaklah berakal orang yang berkumpul untuknya. Disebutkan oleh Allah, tidak sempurna akal seseorang ketika dia berkumpul hanya untuk daripada urusan dunia. Boleh kita bekerja, carilah dunia seperti halnya kita hidup 1000 tahun. Bahkan kata Allah, seperti engkau akan kekal abadi di dunia. Tapi ingat, tujuanmu bukan hanya pengumpulan dunia tersebut. Pengumpulan dunia tersebut hanya untuk menjadi fasilitas Anda, antum semua, untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa harta yang banyak? Untuk apa daripada dunia ini yang banyak, apabila tidak bisa menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa biha yafrahu man la fahmalah, hanya orang yang tidak mengerti yang bersukaria dengannya. Orang yang bersenang-senang dengan dunia adalah orang-orang yang tidak mengerti kemana dia akan kembali. Maka dari mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan semua yang mendengarkan, mari kita sadarkan diri kita. Jangan sampai kecintaan kita terhadap pekerjaan kita, jangan sampai kecintaan kita terhadap harta yang kita kumpulkan melupakan tujuan kita terhadap akhirat kita. Mungkin apabila Allah belum izinkan kita di tahun ini untuk berkurban, mari kuatkan tekad kita. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tiap hari kita masukkan ke dalam satu celengan, satu tabungan, dengan niat, ya Allah, tahun ini mungkin aku belum bisa berkurban,
tapi aku ingin tahun depan kau izinkan bisa berkurban. Kalaulah kita mungkin sayang langsung mengeluarkan sejumlah seharga hewan kurban tersebut, ya mungkin terlihat nilainya jutaan, tapi akankah kita tidak bisa menyisihkan 1.000-2.000 daripada uang kita setiap hari selama setahun, sehingga kita bisa mendapatkan hewan kurban kita di tahun-tahun depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa benar-benar menyadari betul apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, apa yang menjadi daripada syariat Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi muslim yang paripurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dicabut usia kita kecuali kita sudah melaksanakan semua daripada anjuran Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta syariat-syariatnya dan perintah-perintah Allah. Allah maafkan segala macam kekurangan dan kehilafan kita, dan Allah terima segala macam kebaikan serta amalan-amalan baik soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اتصلت عين بنظر وعذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمع والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء
والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.